Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis yang Kau takdirkan terjadi ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau yang kuasa memberi hidayah kepada kami, Engkau yang kuasa menerima amal-amal ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Duhai Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Kita melanjutkan kajian sebelumnya. Amalan yang paling dicintai Allah, tidak ada tandingannya, adalah zikrullah. Siapa di antara yang hadir ini yang paling disukai Allah, yang paling banyak diingat Allah, banyak disebut-sebut oleh Allah namanya? Siapa di antara yang hadir ini? Adalah orang yang paling banyak zikrullah. Jadi amalan yang paling ringan, paling mudah, tidak ada uzurnya, tidak terbatas, adalah zikrullah. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada yang lebih hebat di antara manusia kecuali orang yang paling banyak diingat Allah, disebut oleh Allah, dan itu kuncinya adalah zikrullah. Kali ini kita akan membaca beberapa hadis Rasulullah tentang beberapa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kalau kita zikrullah. Jadi sekali lagi, siapa nih yang paling terhormat di antara yang ada di sini? Silakan ukur saja zikirnya kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh zikir pagi dan petang. Kalau Imam Hasan Al-Banna mengumpulkannya dalam sebuah tulisan yang disebut Al-Ma'surat, yaitu doa-doa yang maksur dari Rasulullah. Kalau dibaca pagi dan sore, itu dampaknya luar biasa. Kalau ada di antara bapak ibu merasa, kenapa siang saya banyak urusan, banyak masalah, kenapa malam hari juga jadi banyak masalah? Nah, boleh jadi kita tidak membaca zikir-zikir penolak masalah. Bisa dipahami hadirin? Karena zikir-zikir yang dibacakan pagi dan petang itu sudah mengandung janji Allah yang kalau kita baca kita akan dilindungi. Contoh zikirnya ya, a'udzu
bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Kalau dibaca 3 kali ba'da subuh, itu sampai kita menjelang, sampai asar, kita akan dijaga. Semua makhluk yang akan berbuat jahat kepada kita, Allah sudah tahu. Dan semua makhluk yang akan melakukan perbuatan buruk kepada kita, tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Kalau kita berlindung, janji Allah kita akan dilindungi. Contoh lain, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi, bismillahilladzi la yadurru, tidak bisa membawa mudarat sesuatu di bumi, ma'asmi fis syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu yang ada di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini pun dijamin. Kalau kita berlindung kepada Allah, siapa yang bisa mencelakakan kita? Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia, tidak bisa menjatuhkan sehelai rambut pun tanpa izin penguasa segala-galanya. Siapa? Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kalau ingin hari-harinya dijaga Allah, malamnya dijaga Allah, jangan lepaskan wirid ba'da subuh dan ba'da asar. Jadi salah satu yang menyebabkan siang jadi ribet, malam hari bertengkar, banyak masalah, banyak keruwetan malam hari, itu pasti sorenya tuh kurang zikir. Semua yang akan terjadi Allah sudah tahu. Dan Allah sudah menyediakan doa-doa yang bisa mendatangkan perlindungan Allah. Jadi salah sendiri kalau kita menjadi babak belur pada siang dan malam karena kita tidak menggunakan apa yang sudah Allah sediakan. Zikir pagi dan petang. Malas ya, ada aja urusan tuh. Padahal kita punya banyak backing, tidak ngepek. Kita punya uang, tidak ngepek. Kita punya relasi, pejabat, aparat, gak bisa menghalangi. Kalau Allah takdirkan kita kena musibah, kena. Yang bisa menjadi penolak bala, la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Satu itu, silahkan cek apakah zikir pagi dan petang suka dibaca. Tidak. Kita beres sholat subuh kebanyakan lihat HP, seakan-akan ada urusan penting. Yang penting itu kita dijaga Allah, dimudahkan Allah, dilindungi Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah. Kalau Allah jaga, selamat. Dan itu disiapkan wirid-wiridnya. Beli bukunya, kitab doanya, Al-Ma'surat atau zikir-zikir yang maksur yang dicontohkan Rasul. Tidak bisa lengkap semua, minimal sebagian. Jangan sampai tidak ada perlindungan sama sekali. Itu seperti mau perang, baju besinya, tamengnya tidak dibawa, senjatanya tidak dibawa, pelurunya tidak dibawa, ya sudah, bonyok saja. Kenapa mikir? Ngerasa ya, ribet. Kita akan mengarungi masalah siang malam karena kita
tidak berlindung kepada penguasa kejadian. Siapa yang menguasai kejadian? Kalau Allah mudahkan urusan jadi mudah tidak? Berat ringannya sebuah urusan tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah mudahkan, mudah itu hadirin. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah tutup jalannya, gak bisa apa-apa. Kalau Allah tutup rezeki kita, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Allah lancarkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki kebaikan, wa yuridka bi khairin, untuk kepadamu kebaikan, tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, tidak ada. Lancar saja ketemu. Dan Allah berikan kepada siapa hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Silahkan diingat baik-baik. Kenapa ada yang suka berantem malam hari, ada yang kecongkelan rumahnya, kebongkaran? Pasti nggak berlindung kepada Allah. Allah tahu semua begal, semua garong, semua rapat-rapat pencoleng, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Siap mengamalkannya hadirin? Kalau tidak mau tidak apa-apa, rasakan aja sendiri bonyoknya ya. Mikir. Nggak lama itu zikirnya hadirin. Tapi zikirnya yang berisi. Kan ada zikir begini. Astagfirullah, 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 subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau begini beda. Atau begini lama dia. Tapi kalau begini cepat. Kenapa kepada Allah begitu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau nanti waktunya banyak kebuang untuk zikir. Lah memang kita diciptakan buat zikir. Nanti saya nggak sempat kerja. Kerja itu jadi mudah, susah, tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau sholatnya bagus, zikirnya bagus, jualan mudah bagi Allah. Yang beli nggak usah pakai nawar, tinggal dibalikin. Nego yang tadinya ruwet tinggal dibikin mudah. Tidak ada yang susah kalau Allah bikin mudah. Kalau kita benar ibadahnya ke Allah, yang lain-lain dimudahkan oleh Allah. Emang bisnis itu karena jagoan? Tidak sama sekali. Bisnis itu lancar karena Allah aja bikin lancar. Emang kalau orang beli barang kita, kalau kita pedagang, itu karena kita jagoan, nego? Enggak. Karena Allah mau ngasih rezeki aja ke kita. Halo? Emang jodoh datang gara-gara centil? Enggak, yang centil juga tetep enggak. Kalau enggak dijodohin oleh Allah. Nih udah pinjem jaket, mau apel. Ternyata jaketnya itu jaket kakaknya. Jadi gagal total ya. Udahlah, hidup mah. Sing yakin Allah yang menguasai kejadian. Innallaha ala kulli syai'in qadir.